Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Farisi dengan NIM akhir 159. Izin untuk menjelaskan mengenai laporan anggaran Hastina Kreatif. Sebenarnya di sini saya akan mulai dengan menjelaskan mengenai apa itu Hastina Kreatif. Hastina Kreatif adalah perusahaan kreatif yang bergerak di bidang pengembangan board game edukatif berbasis dengan budaya lokal. Produk utama dari Hastina Kreatif ini adalah permainan Hastina, yaitu sebuah board game bertemakan pewayangan Jawa yang dirancang untuk menyajikan hiburan sekaligus edukasi bagi anak-anak dan juga keluarga. Nah, sebelum masuk ke bagian anggaran, izinkan saya untuk memulai menjelaskan mengenai produk yang kami kembangkan yaitu Hastina itu sendiri. Sebenarnya di sini saya akan mulai dengan sebuah cerita tentang Pak Hasto dan juga Dek Tino. Pak Hasto ini adalah seorang bapak muda yang hidup di kota besar dengan pendapatan menengah ke atas. Sedangkan Dek Tino ini adalah anak laki-laki berusia 10 tahun yang penuh dengan rasa ingin tahu dan juga tumbuh dalam dunia yang penuh gadget. Nah, Ditino ini adalah putra dari Pak Hasto. Ditino ini sangat menyukai hal-hal yang menyenangkan, tapi merasa cara paling mudah untuk senang adalah dengan bermain gadget. Dan Ditino ini bukannya tidak suka dengan belajar budaya, tetapi Ditino ini merasa bahwa pelajaran budaya yang selama ini dia rasakan atau dia dapatkan di sekolah itu adalah pembelajaran yang membosankan seperti itu. Dan Pak Hasto ini adalah ayah dari Ditino. Dia ini tidak punya banyak waktu dengan anaknya karena tuntutan pekerjaan yang dia miliki. Dan dia khawatir bahwa anaknya ini terlalu banyak main gadget hingga melupakan hal-hal yang sebenarnya positif dan bisa dikerjakan. Dan Pak Hasto ini ingin bahwa anaknya daripada main gadget terus, main HP terus, mending melakukan hal-hal positif lainnya seperti halnya belajar budaya seperti itu. Nah, Pak Hasto ini melakukan riset yang lebih mendalam mengenai khawatirannya tadi tentang anaknya yang selalu bermain gadget. Dan di sini Pak Hasto menemukan bahwa ditemukan beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan. Yang pertama adalah menghambat perkembangan kognitif sosial dan juga utamanya adalah mengganggu perkembangan otak dan juga bagaimana berinteraksi dengan secara sosial. Nah, dan disitulah bagaimana Pak Hasto menemukan produk kami yaitu bergame edukatif berbasis permainan kartu dengan tema pewayangan Jawa Hastira. Ini adalah gambaran produk kami. Jadi komponen utamanya adalah kartu dan yang sebelah kiri ini adalah gambaran packaging dari produk kami seperti itu. Tema dan juga latar cerita dari produk kami atau Hastina ini adalah bercerita tentang bagaimana pihak Pandawa dan juga Kurawa yang saling memperebutkan kerajaan untuk memperkuat pasukan mereka sebelum perang akhir Bharatayuda. Dan mekanisme dasar dari permainan ini adalah sesimpel kayak permainan batu gunting kertas. Jadi di setiap kartu nanti akan ada jadi di setiap kartu yang tersedia di sini yang kami siapkan itu di bagian atasnya akan ada icon-icon yang menunjukkan dia ini sebagai karakter dengan jenis apa. Apakah dia seorang petarung, apakah dia seorang pemanah, apakah dia seorang penyihir gitu. Dan ini konsepnya sama halnya seperti batu gunting kertas di mana ini akan saling mengalahkan. Ada siklus saling mengalahkan gitu saat bertemu. Jadi adalah komponen permainan yang kami akan berikan di setiap pembelian produk. Dan ini adalah gambar setup jika seluruh komponen permainan digunakan. Jadi di sini kami sebenarnya memiliki beberapa cara bermain dan kalau misal seluruh komponen digunakan itu setupnya seperti ini. Dan ini adalah fitur atau add value yang kami berikan. Yang pertama adalah permainan yang kami berikan ini adalah permainan yang seru dan juga variatif, di mana ada berbagai macam cara permainan yang bisa dimainkan. Nah, berikutnya adalah ensiklopedia edukatif. Jadi kami di sini punya barcode, jadi di bagian belakang produk itu nanti ada barcode yang bisa di-scan dan nanti bakal mengarahkan ke website kami yang di situ bisa diakseslah berbagai macam latar belakang atau berbagai macam kisah atau cerita tentang karakter-karakter yang ada dalam permainan kami seperti itu. Jadi ada latar belakang cerita dari tokoh-tokoh pewayangan Jawa seperti itu. Dan ini adalah taksonomi Bloom di mana permainan kami ini berada di tahap analyze yang menunjukkan bahwa permainan kami ini uh, tahap berpikirnya di tahap analyze di mana pemain harus menganalisis strategi lawan, mengingat kartu yang telah dimainkan dan juga melatih daya ingat dan juga berpikir secara kritis. Dan ini adalah market size kami. Yang utamanya adalah untuk bayarnya itu adalah mungkin penggunanya itu adalah anak usia 7 tahun ke atas, tapi untuk bayarnya di sini adalah orang tua di umur 21 hingga 40 tahun. Jadi untuk ekonomi menengah ke atas. Dan gambaran utamanya itu untuk yang somnya itu adalah 900.000 atau orang tua berumur 21 hingga 40 tahun. Jadi pendapatannya menengah ke atas seperti itu.
Inilah bagaimana kami melakukan marketing strategis. Jadi untuk yang secara online itu ada beberapa cara. Yang utamanya adalah sosial media dan SEO. Dan berikutnya kami juga ada free ebook yang bisa diakses melalui website yang yang kami miliki. Dan untuk offline-nya kurang lebih seperti itu. Dan untuk bisnis modelnya kami bisa berupa B2C dan juga B2B. B2C ini nanti akan menyasar pada orang tua dan juga guru yang memiliki buying power, dan juga mungkin itu bisa digunakan untuk keperluan mengajar jika itu jika itu untuk guru. Dan berikutnya adalah secara B2B itu kami bisa menyasar ke arah sekolah, pada komunitas pendidikan, uh, education community, atau juga dengan cultural place atau tempat budaya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran atau proyeksi ke depan uh, dari produk kami. Ini untuk tahun depan, jadi mungkin di 2025, di mana untuk sekarang kami masih di dalam tahap pengembangan seperti itu. Di bulan pertama itu bisa kita lihat, di sini kami dapat laba bersih 2.700.000, uh, 2.723.000, dan ini kami unit yang terjual adalah 180 unit. Dan di bulan berikutnya ini mungkin akan ada sedikit penurunan penjualan. Jika di bulan pertama itu di bulan pertama ada 180 unit yang terjual, di bulan-bulan berikutnya mungkin akan sedikit berkurang, karena memang di bulan pertama ini akan menjadi pre-launching kami, menjadi launching pertama kami, dan mungkin kami juga menyasar banyak-banyak tempat yang sudah kami sasar di jauh-jauh hari sebelumnya. Dan harapannya di bulan pertama tersebut, di saat launching itu, uh, tingkat penjualannya akan lebih tinggi, akan tinggi seperti itu. Dan mungkin di tahun-tahun di bulan-bulan berikutnya akan mengalami penurunan seperti itu. Dan hingga di tahun bulan 12 itu nanti akan ada 155 unit yang terjual. Dan kalau di total nanti akan kami mendapatkan laba bersih hingga uh, di 2.530 ya. Itu untuk di bulan ke-12. Ini adalah biaya overhead dari produk kami. Jadi nanti ada biaya tenaga kerja ini 10.000 yang kami anggarkan di sini, atau 10.112 per unit. Dan untuk biaya materialnya adalah 2.500. Itu jadi untuk biaya-biaya tenaga kerja ini kami masukkan ke dalam harga produk gitu. Jadi masuk ke HPP. Dan ini adalah biaya material. Di sini untuk menghitung HPP, di sini biaya material tadi adalah 30.620, dan juga biaya overheadnya 10.112. Dan ditemukanlah HPP dari produk kami yaitu 40.732 rupiah. Jadi ini adalah proyeksi laporan laba rugi untuk periode ya 2025. Jadi nanti hasil akhirnya adalah laba bersih usaha itu nanti total biaya operasionalnya di 4.951, dan laba bersih usahanya adalah di 2.723.000. Dan ini adalah proyeksi laporan perubahan ekuitas, di mana setoran awal atau modal awal kami, modal investasi kami adalah 15 juta, maaf. Dan laba bersih usaha dari yang dihasilkan dari 15 juta tersebut adalah 2.723.000 rupiah. Dan modal akhirnya menjadi 17.723.341. Dan ini adalah yang bagian bawah, ini adalah hasil negatif proyeksi neracanya, di mana jumlah hartanya nanti kami ada di 20.704.082 rupiah. Dan untuk jumlah kewajiban dan juga modal kami akhirnya nanti akan berjumlah 20.704.082 rupiah juga. Dan ini adalah dokumentasi di mana kami sudah memasarkan produk, di mana kami sudah melakukan testing dan juga validasi produk. Kami terjun langsung ke sekolah-sekolah, kepada anak-anak. Kami mencoba permainan ini kepada anak-anak, dan ternyata mendapatkan respon yang baik. Jadi sekarang sudah ada 100 anak yang 100 anak lebih yang lebih ceria dan juga semakin bangga dengan budayanya. Dan harapannya kami bisa memberikan lebih banyak lagi dampak positif, dan juga lebih banyak lagi anak-anak yang lebih ceria, lebih bahagia dengan produk yang kami kembangkan. Harapannya kami nggak cuma bikin sekedar produk ini aja, tapi di produk-produk kedepannya nanti kami bisa membuat produk yang menggabungkan antara kreativitas kami dalam membuat mekanisme permainan yang dan juga digabungkan dengan unsur budaya lokal di budaya Indonesia yang sangat begitu banyak
sebegitu luasnya dan uh, digabungkan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual dan harapannya uh, bisa memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia dan harapannya juga bisa sampai tembus ke luar negeri dan itu menjadi visi ke depan bagi kami juga. Seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.